Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita tetap selalu sehat dimanapun kita berada. Nah, kali ini di situasi yang berbeda, saya akan berbincang lagi atau membahas tentang salah satu beasiswa di IAIN Ponorogo, yaitu beasiswa Tahfidz. Bersama narasumber kita dengan Mbak siapa? Boleh perkenalan dulu, Mbak? Ani Andriani. Kak Ani ya, dari semester berapa dan jurusan apa? Dari semester 6 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ilmu Al-Quran dan Tafsir atau IAT ya, Mbak? Iya. Semester 6. Oke, nah kakak ini kan salah satu penerima beasiswa Tahfidz ya di IAIN Ponorogo. Saya mau tanya nih Kak, menurut kakak apa sih beasiswa Tahfidz itu sendiri, Kak? Beasiswa Tahfidz itu dikhususkan bagi para mahasiswa yang memiliki hafalan. Tidak harus 30 juz, minimal 5 juz. Seperti itu. Jadi mereka yang memiliki hafalan diperbolehkan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, jadi terkhusus mereka yang dalam istilah lain hafal Al-Quran ya Kak, Ya, minimal benar. 5 juz. Nah, untuk sistemnya itu sendiri bagaimana Kak? Apakah di awal pendaftaran untuk maba itu sudah ada atau open recruitment atau gimana Kak mekanismenya? Penerimaan beasiswa Tahfidz itu minimal semester 3. Nah, jadi kalau baru maba tidak bisa mendaftarkan. Baru bisa menerima beasiswa Tahfidz ketika masuk semester 3. Dan juga tidak hanya hafalan yang menentukan, tapi juga nilai IPK juga menentukan. Oke, jadi bukan hanya tentang hafalan kita ya Kak, tapi juga IPK kita, akademik kita juga dilihat dari segi akademik juga. Dan cara mendapatkan beasiswa ini dimulai dari semester 3 ya Kak, berarti semester ganjil. Oke. Nah Kak, saya mau tanya nih Kak, Kakak kan penerima beasiswa Tahfidz. Nah, itu taunya beasiswa Tahfidz dari teman lain ataupun dari informasi lain dari mana Kak? Boleh di-share pengalamannya? Saya tahunya dari kakak tingkat. Ya, pertama ada saya di kelas semester 1 itu ada kayak kumpulan gitu ya. Itu anak-anak Tahfidz. Nah, saya ikut-ikut, "Mbak, ini apa sih? Bahas apa?" gitu. Ternyata mereka komunitas. Mereka juga menjaga hafalan mereka selain menerima beasiswa. Nah, dari situ saya tahu, oh iya ada beasiswa Tahfidz, tetapi baru bisa mendaftar ketika semester 3. Saya sudah ikut dari semester 1 dan 2. Cuman daftarnya semester 3 seperti itu. Oke, berarti di IAIN sendiri ada komunitasnya ya Kak? Iya, benar. Dan komunitasnya itu boleh diikuti dari semester 1, 2, dan semester 3-nya kita baru mendaftarkan beasiswa Tahfidz tersebut ya. Oke Kak, nah Kakak kan sudah mendapatkan beasiswa Tahfidz. Kira-kira nih Kak, persyaratannya itu apa aja Kak? Dan tantangan Kakak selama mendapatkan beasiswa ini apa Kak? Boleh di-share? Ya, persyaratannya ada tes terlebih dahulu ketika masuk beasiswa Tahfidz. Kita sudah daftar, ada seleksi. Nah, di situ seleksi hafalan. Tergantung hafalan yang kita ajukan. Meskipun kita sudah hafal 30 juz, kita boleh mengajukan hanya 5 juz depan atau 5 juz belakang, terserah. Nanti ada timnya sendiri yang tes. Jadi ada juga yang tidak lulus seleksi seperti itu. Dan saya suka di beasiswa Tahfidz ini karena selain mendapatkan beasiswa, di sini kami juga bisa menjaga hafalan kami. Bukan hanya sekedar menerima uang untuk biaya sekolah, tapi kami juga bisa menjaga hafalan karena ada komunitas untuk para penghafal Al-Quran. Karena rata-rata di IAIN itu santri ya, dan banyak yang menghafal seperti itu. Oke, jadi di samping kita belajar akademik, tapi hafalan kita tentang agama, terutama tentang menghafal Al-Quran tetap terjaga ya Kak. Bagus sekali. Oke Kak, nah boleh saya tahu nih Kak, kira-kira rincian yang Kakak terima selama Kakak menerima beasiswa Tahfidz ini berapa Kak? Dan untuk sampai semester berapa dan berapa Kak? Ada 2 juta ya, itu untuk untuk biaya kuliah. Tapi untuk sementara karena ada COVID ini, jadi beasiswanya tidak turun. Jadi setiap semester itu, setiap tahun kita harus daftar. Tidak seperti mungkin beasiswa yang lainnya, setiap sampai lulus gitu, kalau sudah daftar langsung dapat enggak. Kalau Tahfidz beda. Jadi setiap ganti tahun kita harus daftar lagi seperti itu. Nah, jadi ketika kita ingin mendaftarkan beasiswa Tahfidz lagi, per semesternya kita harus mendaftar ulang. Sistemnya tidak terus-menerus ya Kak mendapatkan. Jadi setiap semester misalnya kita mendaftarkan di semester ganjil, kita baru bisa mendapatkannya di semester ganjil lagi ya Kak. Iya, benar. Untuk mendapatkan beasiswa Tahfidz tersebut. Nah Kak,
kita kan sudah tahu rincian biayanya, persyaratannya apa aja. Yang pasti kan hafalan Al-Quran ya Kak, minimal 5 juz ya. Nah, seiring berjalannya waktu nih Kak, bagaimana sih kesan dan pesan Kakak selama mendapatkan beasiswa ini dan apa manfaatnya sendiri untuk Kakak pribadi? Kalau pesan saya, ternyata tidak semua penerima beasiswa tahfidz seperti saya. Ada sebagian dari mereka itu yang hanya memanfaatkan hafalannya untuk mendapatkan beasiswa, tetapi ketika ada komunitas, mereka sama sekali tidak mengikuti. Bahkan di awal mendapat beasiswa itu sudah ada perjanjian bahwasanya ketika mendapat beasiswa itu harus mengikuti komunitas ya, komunitas tersebut. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Kalau saya sendiri, saya lebih suka, oh ternyata kita sekolah kuliah dan juga hafalan kita tetap terjaga meskipun banyak tugas dan sebagainya, hafalan kita tetap terjaga karena ada rutinan setiap bulan simaan seperti itu. Dan pesan saya ya untuk teman-teman yang mendapat beasiswa tahfidz kedepannya nanti, saya harap kalian benar-benar memanfaatkan beasiswa tersebut bukan hanya uangnya saja, tetapi di sini benar-benar untuk menjaga hafalan seperti itu. Betul sekali. Setelah kita menerima beasiswa, kita diamanahkan suatu beasiswa, tentunya kita harus mengikuti ya Kak. Misalnya ketika kita mendapatkan beasiswa tahfidz, nah kewajiban kita apa? Yaitu mengikuti komunitas, menjaga hafalan kita, dan setiap bulan juga mengikuti rutinannya ya Kak, yaitu semaan. Nah motivasi nih Kak untuk adik-adik maba nih yang misalnya mau mendaftarkan beasiswa tahfidz, pesannya untuk adik-adik ini apa Kak? Motivasi mereka agar mereka giat terus menjaga hafalan baik dari pesantren maupun non pesantren, apa Kak, supaya mereka bisa mendapatkan beasiswa ini? Beasiswa ini cukup mudah untuk didapatkan. Yang modal pertama nilai bagus, ya hafalan juga harus bagus seperti itu. Jadi ya kita harus rajin-rajin murojaah gitu, dan juga selain rajin-rajin murojaah, nilainya juga harus bagus. Nah yang terakhir nih Kak, motivasi pesan untuk kita nih Kak agar kita terus giat belajar itu gimana Kak? Kan ini masih dalam kondisi pandemi ya, COVID. Bagaimana cara kita menjaga terutama hafalan kita, terutama niat kita, dan untuk seterusnya pesan dan kesannya. Ya, untuk teman-teman semua, meskipun pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar. Apapun bagaimanapun keadaannya, apapun tempatnya, dan dimanapun ya, khususnya karena kita di sini generasi muda memang harus benar-benar sungguh-sungguh dalam belajar. Dan juga teruntuk yang mempunyai hafalan itu sebenarnya benar-benar susah. Biasanya lebih sering malasnya, apalagi kalau sudah banyak tugas seperti itu. Jangan lupa murojaahnya minimal 1 juz setiap hari. Harus ya Kak. Oke. Dapat disimpulkan ketika kita ingin mendapatkan beasiswa tahfidz ini, apalagi kita yang memiliki hafalan kuat, memori yang kuat, ataupun kita sudah memiliki bekal dari pesantren maupun dulu-dulunya kita sudah hafal Al-Quran, pertahankan itu dan terus kembangkan, karena beasiswa di IAIN salah satunya beasiswa tahfidz terbuka luas bagi kalian yang mudah dengan menghafalkan Al-Quran ataupun punya hafalan yang kuat. Bisa mendaftarkan diri di IAIN Ponorogo, terutama beasiswa tahfidz yang dibuka setiap semester ganjil, dimulai dari semester 3. Dan manfaatnya pun sangat banyak sekali. Selain skill dalam agama, kita melatih hafalan dan mental, juga akademik kita harus tetap terjaga. Oke Kak, terima kasih atas waktunya, atas ilmunya, atas kesempatannya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kalian selalu mengambil hikmah dari setiap perbincangan yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.